Ibu Nur Syahini Utami, serta yang kami hormati Bapak Ibu pengurus IGI Banten, serta yang kami cintai, teman-teman gabung via Zoom pada kegiatan malam hari ini. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Untuk memulai acara ini, mari kita mulai dengan membaca ayat balah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lalu ya. Selanjutnya, izin bentar. Mohon izin memasuki acara pembukaan hari ini, malam ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua IGI Banten kepada Yakni Pak Harjono untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat. Terima kasih Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pengurus IGI Wilayah Banten, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar di malam hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat karunia-Nya, sehingga kita bisa bertatap muka melewat Zoom ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik Bapak Ibu, bahagia sekali malam ini kami dari Kategori Indonesia Wilayah Banten bisa hadir di ruang webinar ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, baik itu dari rekan pengurus maupun yang lainnya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan semoga lancar sampai selesai nanti. Saya sangat senang sekali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua untuk bisa membuka kegiatan di malam hari ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas kelas melalui penggunaan kelas point ya. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Nah, untuk bisa kita melakukan interaksi yang terencana, yang baik, itu akan lebih baik kalau kita menggunakan sebuah media tentunya. Gitu. Nah, interaksi ini menjadi sebuah fondasi ya untuk bisa menghadirkan pengalaman belajar yang berkesan, yang efektif, yang menyenangkan di peserta didik. Nah, di era teknologi yang sekarang ini tentunya kita mengajar tidak cukup hanya dengan ngobrol atau dialog saja gitu ya Bapak Ibu. Tetapi karena kita sudah mengenal berbagai perangkat teknologi, baik itu kita guru maupun siswa juga dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah berdekat ya dengan dunia teknologi, khususnya gadget, ya, baik itu laptop, HP, dan sebagainya. Tentunya kita bisa mengoptimalkan ya berbagai perangkat teknologi yang ada, agar kita bisa mengintegrasikan ya berbagai inovasi teknologi ke dalam ruang kelas kita gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan interaksi pembelajaran, dan disinilah hari ini kita akan memperkenalkan ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan kelas point untuk interaksi dalam pembelajaran. Nah, tentunya kelas point bukan sekedar alat presentasi Bapak Ibu ya, tapi di sana nanti akan menjadi sebuah jembatan ya yang menghubungkan antara kita guru dengan para siswa untuk eksplorasi dalam pembelajaran yang tentunya harapnya bisa mengasihkan siswa gitu. Dengan berbagai fitur interaktifnya, baik itu pertanyaan langsung, sistem polling, ya, gambar animasi dan sebagainya, harapnya bisa memberikan pengalaman yang lebih kepada para siswa kita gitu. Nah, namun penggunaan bukan sebuah tujuan akhir Bapak Ibu ya, tapi melainkan hanya sebuah sarana bagaimana kita bisa yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita untuk meningkatkan pemahaman ya berbagai konsep pembelajaran yang kita ajarkan, ya kemudian melibatkan siswa dalam pembelajaran maupun dalam proses pembelajaran,
sehingga diharapkan acara ini Pak Harjono, Hilang ya suaranya ya? sepertinya putus ya. Sambil kita coba kontak. mohon maaf Bapak Ibu, keputus ya. Lanjut Pak. Ya, Alhamdulillah. oke, terima kasih, mohon maaf ada gangguan. Jadi harapannya Bapak Ibu kegiatan sebagai pemantik ya, Bapak Ibu bisa memunculkan inovasinya dalam menghadirkan ruang-ruang kelas yang interaktif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, akhirnya saya selaku Ketua IG Wilayah Banten mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga pengurus. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memberikan motivasi Bapak Ibu untuk terus menghadirkan ya ruang-ruang kelas yang inovatif. Baik Bapak Ibu, karena tadi belum dibuka ya, maka marilah kita buka kegiatan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjono yang telah memberikan sambutannya. Lalu kita langsung memasuki kegiatan inti, yaitu penyampaian materi dari Ibu Nursyah Aini atau biasa dipanggil Ibu Uca. Hanya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri beliau secara singkat. Sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ini narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Uca, biasa kami panggil. Beliau secara garis besar merupakan duta Canva, lalu kemudian juga guru penggerak, dan yang terpenting dan nyambung dengan kegiatan hari ini adalah beliau adalah Class Point Certified Trainer. Saat pendidikan beliau dari UIN, Syarif Hidayatullah, di Ciputat. Kerjaan saat ini adalah guru matematika di SMP ITER Datul Jannah. Ini bisa dilihat kontak beliau dari nomor telepon, WhatsApp, sampai kemudian media sosialnya juga. Ini beberapa hal yang beliau sudah capai dalam hal prestasi maupun berbagi pengalaman dan kolaborasi. Beliau juga narasumber di beberapa kegiatan, di banyak kegiatan, seperti misalnya narasumber untuk Canva Live Facebook, lalu kemudian juga narasumber diklat nasional di diklat.co. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan untuk saat ini. Selebihnya kita bisa lanjut lagi ke materi sambil nanti di pertengahan nanti kita ada semacam games, lalu juga kemudian kita rencananya ada apa tuh namanya, pembagian akun Class Point yang pro ya, buat 5 orang yang beruntung
Nanti sebagian kita ambil dari penanya juga. Jadi stay tune dan fokus gitu ya Bapak Ibu ya kalau ada yang mau tanyakan. Lalu kemudian juga nanti bisa kita ambil dari gimana yang enaknya Bu Uca ambil seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya ada pantun dulu sebelum kita mulai. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Uca. Katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mutakin selaku moderator dan juga host ya. Yang terhormat Pak Harjono selaku Ketua IGI wilayah Banten, Bapak Ibu rekan-rekan pengurus IGI Banten yang turut mendampingi ya, kita di sini alhamdulillah ya Pak Hakin terrealisasi gitu. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini sebenarnya kita murni pure berbagi, jadi mohon maaf kalau ke depannya atau dari awal tadi mungkin kita ada keterlambatan dan kekurangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dibacakan oleh Pak Akin ada yang dari jauh-jauh ya, maksudnya linknya nyasar gitu ke meluas lah, alhamdulillah berarti menusantara gitu, tidak hanya di wilayah Banten saja. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu saya ingin berbagi dan ngajak main sih ya, sebenarnya ngajak main dengan kelas poin gitu. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan atau sudah tahu tapi ingin ingin lebih dalam lagi seperti apa. Izin kita belajar bersama pada malam hari ini. Saya coba share screen. Saya nggak punya pantun seperti Pak Akin ya, saya nggak jago bikin pantun dan nggak pede bikin pantun dadakan. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan kelas poin dalam meningkatkan interaktif kelas. Nah, saya juga membuat tema ini juga tidak tidak tema gitu. Tapi memang yang sudah saya rasakan selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini dengan menggunakan kelas poin. Jadi memang menciptakan interaktif kelas itu yang saya rasakan, makanya saya ingin di sini membagikan kepada Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya kelas poin? Mungkin bisa di kolom chat nih sementara Bapak Ibu, sambil nanti saya menyiapkan juga interaktifnya dengan kelas poin, sementara mungkin sekarang jawabnya dengan di kolom chat dulu atau mungkin di kolom YouTube ya, yang Bapak Ibu ketahui atau pernah dengar gitu atau dari kata kelas poin. Nah, kira-kira apa ya kelas poin itu? Sudah pernah dengar sebelumnya atau belum nih? Boleh merespon di kolom chat. Silakan teman-teman. Nah, ada yang bilang Iya, belum nih. sudah. Belum ya. Ini saya harusnya pakai kelas poin nih, lupa menyiapkan slide kosong ya tadi pertanyaannya. Nanti ke permainan saja ya. Jadi tadi yang seperti kata Pak Akin, supaya tidak bertele-tele ya, kita langsung karena materinya lumayan banyak gitu. Sebenarnya biasanya materi ini tuh saya bawakannya untuk beberapa pertemuan. Jadi ini mudah-mudahan bisa kupas tuntas walaupun mungkin baru di permukaan-permukaannya. Ini sudah ada 9 yang Rata-rata belum Bu. ya, alat presentasi. Kata-kata belum. Ya PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya sudah lumayan dekat ya, add-on yang ada di PowerPoint. Nah, ini Bu Wulan ya. Selamat malam nih yang teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti. Jadi benar ya Bapak Ibu, kelas poin itu sebenarnya aplikasi, oh maaf, ini judulnya belum. Sebentar sebelum ke pengertiannya tadi, jadi pada malam hari ini mudah-mudahan terbahas pengertian kelas poin, fitur-fitur kelas poin, kemudian menyiapkan slide presentasinya seperti apa, membuat kelas dan manajemen kelasnya, serta membagikan kode kelasnya bagaimana, dan pengelolaan fitur presentasinya. Gitu ya. Jadi kelas poin itu adalah aplikasi tambahan atau add-in pada aplikasi Office PowerPoint.
merupakan aplikasi pengajaran interaktif yang bisa memberdayakan guru dan peserta didik gitu, membangun keterlibatan secara aktif. Jadi nanti kalau sudah, ditambahkan ke dalam PowerPoint, ditambahkan di sini berarti install ya, Bu, ya, harus menginstal. Nah, kalau sudah berhasil terinstall, di PowerPoint-nya kita nanti akan ada tab menu tambah itu Ingno ClassPoint. Jadi ini perusahaan Ingno ClassPoint ya, seperti ini. Sebelum ke install, mungkin perlu saya bagikan dulu, apa sih persyaratan untuk berhasil instalasi ini. Namanya aplikasi yang mungkin bisa dibilang, mendukung ya, canggih lah gitu. Juga dari segi hardware minimal itu 2 GHz, kemudian RAM-nya 4 GB, disarankan sih 8 GB. Tapi mungkin untuk laptop-laptop yang versi 2020 ke atas itu rata-rata sudah 8 GB ya. Ruang penyimpanannya minimal 2 GB, resolusi monitor rata-rata sudah 1366 kali 768 ya, atau resolusi yang lebih tinggi lagi. Dan untuk softwarenya ini, Windows 10 minimal, Windows 11 lebih bagus lagi. Dan untuk Minimal Office 10, Bu, ya. iya, karena install ya, kalau udah install tuh memang butuh support juga dari perangkatnya. Tapi Bapak Ibu jangan ini dulu ya, jangan, wah gitu, mungkin perangkatnya belum nih, mungkin saat ini belum gitu, tapi siapa tahu ya nanti ada rezekinya laptop yang lebih ini pun saya juga nggak tinggi-tinggi banget kok laptopnya. Sempat sebelumnya juga masih pakai Windows yang 10 juga masih bisa, Office-nya masih Office. Terakhir tuh saya pakai masih Office 2000 berapa ya? Office 365 tapi yang offline ya, saya pernah pakai Office 365 offline. Nah, untuk offline nih minimal 2013. Lalu, yang instalasi ini tidak mendukung di Mac, kemudian kalau putus nggak? Baru Mudah-mudahan aman. baru aja putus sedikit, sebelumnya lancar. Ya? Oh iya, Sedikit pantesan tadi banget. iya. Ini yang harus diperhatikan, jadi kurang berfungsi di bawah 4 GB, kemudian tidak bisa di-download di handphone karena memang kan ini terinstall, di PowerPoint ya. PowerPoint itu kan adanya di desktop gitu. Jadi tidak bisa di handphone. Nah, kalau di handphone tuh sebagai siswa bisa. Siswa tidak perlu install, hanya cukup masuk dengan kode kelas. Dan tidak bisa menggunakan Office 365 yang versi online, karena itu kan berbasis web ya, 365 online itu. Dan pastikan saat menginstal kondisi Office-nya, khususnya PowerPoint dalam kondisi tertutup. Lalu tata cara menginstalnya nanti bisa mengunjungi www.classpoint.io. Di sana akan ada tulisan free download, bisa klik di bagian itu, nanti akan diarahkan untuk download, kemudian install. Kalau sudah berhasil mendownloadnya, lalu install ya layaknya menginstal aplikasi yang lain di perangkat lah gitu. Nanti kalau lancar-lancar jaya ya Bapak Ibu, kalau tanpa kendala dan Office-nya nih maaf gitu ya, biasanya kalau yang Office-nya ori itu lebih lancar. Nah, kalau yang Office-nya tidak ori mungkin ada kendala dia dia tidak langsung muncul di tab menu sini, tapi harus ada pengaturan di file option-nya itu yang harus diaktifkan gitu, dimunculkan untuk si kelas poinnya ini. Nah, anggaplah di sini sudah install, kita bermain dulu ya, Bapak Ibu merasakan dulu seperti apa itu kelas poin gitu. Jadi kepoin dulu aja seperti apa. Nanti kalau sudah berhasil seperti ini tampilannya, lalu ini fitur-fitur yang ada di dalam menu Ingno Class Point. Dari sebelah kiri ini profil akun, kemudian di sini ada 8 fitur kuis interaktifnya. Nah, interaktifnya tuh di sini. Ini kondisinya siswa membawa HP, kondisinya siswa menggunakan HP ya. Nah, lalu bagaimana kalau siswanya tidak menggunakan HP? Tenang saja, kita sebagai guru tetap bisa menghidupkan
interaktif kelas tersebut dengan fitur yang lain. Mungkin bukan dengan fitur kuis ini, tapi ada fitur yang lain, nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini ada ide kuis, kalau kita tidak sempat membuat slide PowerPoint-nya, di sini sudah disediakan template desain kuis interaktifnya, kita tinggal edit saja. Lalu ini ada kelas saya ini kita membuat kelas untuk mengundang siswa masuk ke dalam kelas, ya, ke dalam kelas-kelas poin itu. Dan bisa dimainkan saat kita slideshow seperti ini. Saya sedang slideshow seperti ini. Nah, nanti ada kode di kanan atas seperti ini ya Bapak Ibu, saya sudah siapkan kode kelasnya IGI, BNTN, tidak bisa panjang, hanya 7 karakter ya. Jadi saya singkat di sini IGI Bantennya saya singkat. Nanti saya akan undang Bapak Ibu untuk bergabung gitu sebagai peserta atau merasakan sebagai siswa ketika menggunakan. Lalu di sini ada di dalam fitur lebih lanjut juga ada fitur yang tersembunyi lagi di sini, ada draggable object yang bisa dimainkan oleh guru dan sambil mengajak siswa gitu. Jadi bisa interaktifnya di sini saat siswa tidak menggunakan HP. Di sini lalu ada riset untuk meriset semua respon yang sudah dikumpulkan oleh peserta, bantuan, dan lebih banyak lagi ya. Oke, Bu. Bu, berarti Ya. coba Bu slide yang sebelumnya, Bu. Mungkin teman-teman di sini, Bu, pelan-pelan sedikit. Berarti yang utama ini 8 ini, Bu ya? Iya, betul. Fitur kuis interaktifnya di sini. Kalau kita ingin mengajak siswa menggunakan handphone ya, saat kondisi siswa membawa handphone gitu. Nanti meresponnya dengan HP siswa masing-masing. Itu ada audio, berarti dia bisa ngomong di dalamnya gitu, Bu ya? Bisa ngomong, betul. Pakai. Jadi yang audio mungkin untuk guru bahasa Indonesia misalkan, atau guru bahasa Inggris nih ya, untuk bacakan. Jadi untuk mengukur vocabnya ya, atau apa namanya, spelling-nya atau speaking-nya gitu, spelling ya, spelling. Lalu video upload untuk mengupload video, kalau siswa misalkan, coba kalian videokan saat mengukur kemiringan tangga gitu ya. Jadi videonya diambil sebagai bukti, nah nanti dikirim. Oke. Tapi memang gini Pak Akin, saya kasih tahu juga dari awal, namanya aplikasi yang jangankan yang terinstall ya, aplikasi berbasis web pun tentunya ada yang basic, ada yang premium gitu, ada yang pro. Jadi kalau kelas poin ini ada 3 jenis akun. Ada akun basic, akun pro, dan akun premium. Nah, kalau akun basic itu akun yang free, gratis, bisa digunakan multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, sampai image upload. Sampai 5 ini ya. Maaf, fill in the blank. Nah, untuk audio record, image upload, dan video upload ini terbatas untuk pengguna akun pro. Dan yang ketiga, akun premium. Akun premium itu akun sekolah. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin ngebujuk kepala sekolahnya nih ya, Pak nih ada aplikasi bagus nih. Jadi kita bisa beli akun sekolah, itu bisa digunakan banyak guru gitu. Itu bisa menggunakan akun premium. Tapi untuk konsultasi itu dengan manajemen kelas ini ya. Saya sini nggak mau membicarakan harga dulu, saya mau berbagi praktik baik dengan menggunakan koin ini seperti apa. Karena dengan yang basicnya pun kita tetap bisa memanfaatkan. Jadi manfaat yang basicnya. Betul, kita pengenalan ini Bu ya. Kebetulan pengenalan dulu, iya. laptop istri saya langsung saya tanya Windows-nya berapa, Windows-nya 10, terus Microsoft-nya 2013. Jadi pas banget minimum requirement ya. Nah, ini saya belum tahu, ini kan nggak lagi penjakan ya. Nah, ini ya siapa tahu cocok dengan teman-teman semua. Ibu, lagi Bu. Iya, siap. Kenapa kelas gitu ya? Karena kelas poin ini kan ada di dalam PowerPoint. Dan PowerPoint itu dari zaman guru, dulu pun kayaknya sudah kenal gitu yang namanya PowerPoint. Betul, jadi tidak asing, iya, pasti sehari-hari digunakan. Walaupun mungkin bikin slide-nya awalnya mungkin di Canva, diunduh dalam PowerPoint kan ya. Nah, ini pun termasuk desain yang saya buat
buat dulu di Canva yang lebih menarik, lebih berwarna, diunduh, kemudian dibuka di PowerPoint seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini di dalam lanjut tadi ada draggable object. Drag itu kan menggeser ya, Diseret, iya. menggeser-geser elemen, iya diseret gitu, menyeret. Nah, ini untuk menyeret ini bisa apa namanya, dinavigasikan oleh guru. Jadi siswa diajak aja gitu, ayo mau kotak nomor berapa, jadi guru yang menyeret-nyeret karena draggable object ini tidak ada di tampilan siswa. Hanya ada di tampilan guru. Jadi minimal gurunya dulu bisa menggunakan inilah untuk menghidupkan interaktifnya. Lalu kuis summary ini kalau kita sudah membuat soal yang ada kunci jawabannya dan itu nanti terekap. Tapi kuis summary ini bisa digunakan untuk yang pro ya. Nah, kalau belum pro ya sebenarnya tetap bisa dimanfaatkan kuisnya gitu, tidak membutuhkan rekapnya, kan yang penting sebenarnya interaktifnya. Saya sendiri pun kalau untuk penilaian kelas poin ini sebenarnya sehari-hari untuk motivasi anak-anak, minat belajar anak-anak, dan ini tambahan kumpulan tabungan. Jadi kalau dulu saya masih bikin stempel ya untuk siswa yang aktif, saya kasih stempel tulisannya mantap gitu atau excellent, very good, bikin stempel di percetakan gitu. Kalau sekarang di kelas poinnya sudah ada fasilitas pemberian lencana, ya udah saya pakai tabungan lencana itu untuk siswa. Nanti siswa itu, oh ini si A, misalkan Pak Ahmad nih sudah punya 20 bintang. Nanti bintangnya di awal sudah saya sampaikan, ini nanti bisa digunakan untuk tambahan nilai harian gitu atau tambahan nilai di SAS nanti gitu sesuai kesepakatan di awal. Gitu. Kemudian ini ada background whiteboard, tempat kita untuk mencoret-coret ya. Kalau mau nambah nanti saya kasih lihat. Bagikan PDF juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu sering ngisi materi, webinar-webinar biasanya kan suka ada yang minta materi. Selain kirim filenya bisa juga bagikan PDF ini dengan kelas poin. Itu ada fiturnya. Jadi peserta tinggal scan. Lanjut. Ini di dalam fitur reset bisa menghapus semua respon, menghapus semua catatan. Jadi coretan itu kita ngajarinnya ini contohnya saya sedang slideshow, langsung muncul nih fitur di bagian bawah. Ini fitur presentasi. Senjatanya guru saat presentasi ya. Jadi kalau pakai punya pen tab, kalau Bapak Ibu punya pen tablet, apalagi saya gitu kalau matematika ini terbantu sekali pakai ini. Ini saya sedang tidak pakai pen tab ya, jadi tulisannya agak jelek lagi. Kalau pakai pen tab lebih rapi, layaknya kita seperti sedang mengajar di papan tulis. Sesekali pakai ini gitu, tapi sesekali juga di papan tulis. Nah, kemudian bisa reset draggable object juga. Lanjut ini fitur saat presentasi yang saya tampil di bawah ini nih, yang sedang tampil di bagian bawah. Ini ada apa namanya index ya kalau kita mau seperti ini langsung meluncur ke slide berapa gitu supaya nggak di next terlalu jauh kan. Jadi bisa nyebrang slide ya. Ada indeks. Tadi saya di berapa tuh? Ini ya. Nah, lalu ada panah, kembali ke halaman sebelumnya, lanjut ke halaman berikutnya, ini kursor seperti biasa, ini kalau kursor biasa. Lalu ini ada laser. Laser itu kalau menunjuk apa, saat menjelaskan materi gitu kan kita bisa menunjuk bagian-bagian mana yang dan laser ini kalau kita tekan S, dia jadi seperti ini. Nah, jadi mana yang akan ditunjukkan gitu ke siswa. Lagi S akan kembali lagi. Lalu ini ada pen, bisa ganti warna, ada banyak warna ya, dan bisa tebalnya. Kemudian ada highlighter atau stabilo gitu kalau nyebut mereknya namanya kita biasa taunya stabilo gitu ya, ada 5 warna, bisa diatur juga ukuran besar kecilnya. Saya sambil ngajar kadang sambil menunjukkan gini, "Ini loh yang ini," gitu kan, sambil menegaskan gitu ke siswa. Jadi, lebih berwarna aja ketimbang pakai spidol biasa, mengajar di papan tulis. Lalu ini ada shape, daripada kembali ke escape, ke pengeditan, saya mau buat lingkaran misalkan, saya nggak perlu kembali ke pengeditan, langsung buat dalam kondisi slideshow ini
lingkaran misalkan, kan kemudian mau buat segitiga atau mau buat panah menunjuk ini beri panah, bisa atur warnanya juga dan bisa dihapus, ini yang sudah dibuat dihapus pakai eraser tadi. Lalu ada teks, kalau ingin menambahkan soal pakai teks aja langsung di sini, nggak perlu kembali ke pengeditan. Di sini ada teks, tinggal diklik. Mau teksnya yang kotaknya berwarna seperti ini. Contoh soal, jadi mendadak bikin contoh soalnya misalkan mendadak seperti ini. Nggak perlu kembali ke pengeditan. Tuh. Dan ada whiteboard. Nah, ini yang whiteboard tadi saya nih. Jadi kalau ingin nambah slide, tinggal klik whiteboard. Di sini tersedia ada yang polos putih, krem, hijau, hitam. Kemudian untuk yang bergaris, kemudian ini ada kotak-kotak ya. Nah, untuk guru matematika nih ada sudah tersedia sumbu X, sumbu Y. Kemudian ini sumbu sama ini juga bidang koordinat. Dan kita bisa memasukkan whiteboard sendiri. Nemu misalkan di Canva, desainnya kan bagus-bagus tuh di Canva. Kita jadikan sebagai whiteboard yang sudah ada frame-nya, itu lebih menarik. Ini kebetulan saya tambahkan juga nih. Masih setia pakai yang polos-polos pada Canva. Lalu ada ini, nah ini yang gambar tangan, ini draggable object. Draggable object. Untuk mengaktifkan mana yang akan digeser gitu. Yang akan diseret. Tapi di sini saya tidak ada yang aktif elemennya karena memang tidak ada yang saya aktifkan untuk diseret, makanya belum bisa dicontohkan. Lalu ada AI juga. Nah, AI ini untuk membuat pertanyaan, membuat kuis. Kita bisa berikan si AI ini dia bisa membaca slide. Jadi di slide ini tertera teks apa, misalkan tentang teorema Pythagoras, AI itu akan membaca. Kita sedang membutuhkan membuat soal tentang teorema Pythagoras. Kita atur dulu pilihannya, ingin soal multiple choice, fill in the blank, atau short answer, ada 3. Dan untuk tingkat taksonomi Bloom-nya juga bisa diatur. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, analisis atau evaluasi, atau menciptakan. Pengaturan bahasanya juga bisa dibuat, bisa diatur ya. Tapi ya lagi-lagi namanya soal variasi, apakah soal dan jawabannya sudah sesuai atau belum. Jadi bisa kita edit juga. Dan ada timer ini, ada timer nih yang di bawah. Ini saya kalau beri contoh soal sambil mahasiswanya kemudian sambil pakai timer gitu ya untuk lebih motivasi anak lebih memanfaatkan waktu dengan baik, mengerjakan soalnya tidak berlambat-lambat. Jadi disediakan timernya ketika waktunya habis, nanti siapa yang bisa menjawab dengan tepat kita berikan bintang misalkan. Dan ada ke-14 ada browser. Kita nggak perlu keluar dulu ke Google, keluar dari PowerPoint, di close dulu, kemudian masuk ke Google. Nggak perlu seperti itu karena sudah browsernya dari sini. Klik browser, mau cari apa nih? Sambil menjelaskan ke siswa, saya lagi menjelaskan tentang gradien. Saya ingin mencontohkan contoh benda miring yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya ingin mencontohkan gambar atap rumah yang miring. Daripada cari lama, nah ini kan ada nih, kita langsung ambil gambarnya seperti ini, kemudian kita masukkan ke slide. Nah dia belum muncul ya, si gambarnya belum muncul. Coba atau ini nih, nah ini ya gambarnya seperti ini. Saya klik masukkan ke slide, jadi nanti yang akan masuk itu dia screenshot-annya, screenshot-an tampilan browser ini. Ini saya masukkan ke slide, dia otomatis sudah berubah. Tuh. Ke siswa langsung coret-coret gitu pakai pen tab. Ini loh gradien tuh cara menghitungnya seperti ini gitu. Selanjutnya polling. Nah, ini polling. Kalau polling juga sama ya, siswanya harus menggunakan handphone, menggunakan perangkat handphone atau laptop. Dan ini yang Bapak Ibu 16, fitur nomor 16 namanya name picker. Nah, di name picker ini saya belum punya nama Bapak Ibu karena belum masuk ya.
Nanti kalau saya sudah ajak Bapak Ibu bergabung, saya sudah punya nama Bapak Ibu dan saya bisa mengundi. Gitu, bisa mengundi. Ini Name Picker ini lumayan seru-seruan. Pertama mungkin ada siswa yang berharap namanya muncul karena solid, jadi dia nggak sabar banget ingin jawab gitu, ingin dapat bintang. Tapi mungkin ada juga yang berdoa semoga bukan saya gitu ya. Jadi ketika namanya keluar, udah temennya tuh rame langsung. Misalkan yang memang dia famous lah di kelas itu. Jadi menciptakan keseruan lah, setidaknya tertawa gitu ya. Setidaknya juga anak-anak walaupun mungkin nggak tahu jawabannya ya, dia sudah berusaha dulu menjawab, kalau tidak bisa jawab kita putar lagi, kemudian kita berikan kesempatan ke yang lain. Selanjutnya nomor 17 ada leaderboard. Leaderboard ini rekap perolehan lencana. Siapa yang hari ini paling aktif, siapa yang hari ini paling banyak mendapatkan bintang gitu. Dan kita bisa melihat total bintang keseluruhan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga bisa kita lihat. Dan di sini ada bantuan. Oh maaf, Q&A, Q&A. Ini Bapak Ibu sambil saya aktifkan Q&A-nya. Ini sudah saya aktifkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung, sudah bisa bertanya. Selain bertanyanya di kolom chat Zoom, nanti bisa juga bertanyanya di kelas poin ya. Mungkin pengen ini ya, penasaran langsung saja praktik. Nanti tipe-tipe apa cara menyiapkan slide kuisnya bisa dibaca lagi sendiri. Saya ajak bermainnya dulu. Ini saya next Ayo, dulu. Oh iya, biar Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pakai laptop siap. anak ini bisa langsung mulai. Bisa iya nih. Saya Ke siapkan. Oh, PowerPoint dulu berarti Bu ya? perlu Pak. Jadi ini Nggak perlu? posisinya kan Oke. sebagai Murid, ibaratnya murid. sebagai siswa, iya sebagai murid ya. Nah ini saya belum berikan tombol kuisnya ya. Jadi saya siapkan dulu. Saya pertama mau tanya Bapak Ibu asalnya dari mana saja. Tadi sengaja belum di awal ya. Saya akan gunakan kuisnya word cloud. Word cloud ini kata awan. Jadi nanti kumpulan jawaban dari Bapak Ibu itu berupa awan kata. Saya aktifkan slideshow. Caranya gampang kalau sudah disiapkan tombol kuisnya, tinggal di slideshow seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, wah sudah yang masuk satu, sudah tahu caranya berarti ya. Ya, klik tombol word cloud-nya baru Bapak Ibu bisa menjawab di HP-nya masing-masing. Ini musiknya ya, ini dulu. Nah, cara mengajak siswa bergabung, ini saya mengajak Bapak Ibu bergabung, ada 3 cara. Yang pertama, cara manualnya Bapak Ibu silakan buka browsernya, kemudian kunjungi website www.classpoint.app. Ejaannya sudah tampil di layar Zoom ya. Kunjungi website www.classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya IGI BNTN, singkatan dari IGI Banten. Itu cara pertama, manual. Anak-anak kan sukanya, Bu kirim aja sih Bu linknya gitu, males ngetik-ngetiknya. Oke Ibu bantu ya, saya bantu kirim tautannya. Ini saya kirimkan di kolom chat yang di, oh ini maaf saya kode direct ya, meeting group. Nah, sudah saya kirimkan di kolom chat, sudah masuk belum Pak ininya, linknya. Jadi kalau yang sudah ya, kalau mau langsung klik boleh ada di kolom chat Zoom, tapi yang di YouTube mohon maaf saya nggak sambil buka YouTube. Kalau mungkin ada yang Pak Sukardi punten kalau sambil share juga di kolom chat, di kolom komentar YouTube ya, link ininya, link untuk bergabungnya. Atau yang di YouTube bisa juga cara ketiga. Cara ketiga saya bantu dengan menunjukkan ininya, apa namanya, QR code-nya. Nih QR code-nya saya kasih lihat. Nih, aduh ini ketutup ya. Nah, QR code-nya saya kasih lihat yang tampilannya besar. Nah, silakan Bapak Ibu yang masuk melalui YouTube mungkin kalau ada, ya saya tadi lupa juga ya menyapa Bapak Ibu guru hebat sepenjuru Nusantara baik di ruang Zoom maupun di YouTube. Terima kasih telah bergabung dan terima kasih juga nih sudah 26 yang bergabung di kelas poin. Ini cara ketiga saya bantu dengan menampilkan QR code-nya. Silakan bisa di-scan, itu otomatis langsung masuk kelas malam ini. Kelas poin Banten.
Dan sudah tampil linknya masing-masing kalau Bapak sudah masuk ya, pertanyaannya sudah bisa direspon. Sebut daerah asal Bapak Ibu, dari mana nih bisa dijawab. Dan saya sebagai guru ibaratnya bisa melihat nih, jawaban dari siswa gitu ya, atau jawaban dari peserta. Oh sudah ada 17, sudah ada 18 yang mengumpulkan. Dan ini sudah berjalan waktunya 2 menit 47 detik. Sudah ada 22, siapa saja bisa saya intip. Saya buka, Cilegon, Pandeglang paling banyak nih karena tulisannya paling besar di sini. Yang ngetik Pandeglangnya kebetulan ejaannya sama gitu ya. Jadi dia tulisannya besar, besar sendiri. Wah, Masya Allah dari Kalimantan Tengah nih Pak Akin ada Palangkaraya, Kutai. Terima kasih Bapak Ibu dari luar Provinsi Banten yang sudah bergabung. Ibu kota itu. Iya, calon ibu kota. Cirua, Serang, Mimika, Papua Tengah, Masya Allah. Sidoarjo. Ini kayaknya ada yang tipe nih yang jawab boleh ya. Mungkin bolehnya tadi belum ngeh sama pertanyaan. Pertanyaannya ada di slide PPT. Dari mana asal daerah Bapak Ibu? Sudah 30 dan saya bisa melihat status peserta yang sudah bergabung di kelas poin kan ada 37. Yang mengumpulkan baru 31. Saya lihat status peserta yang belum menjawab ada 5 orang lagi. Jadi kalau di kelas tuh bisa sambil gini, ayo di ini ya, dimotivasi gitu. Ayo ini yang belum Ibu maaf, menjawab. Ibu Ya, Ibu. maaf. Untuk kode kelasnya itu kode apa Ibu ya? Oh iya, IGBNTN. IGBNT. IGBNTN. Di linknya sudah ada di kolom chat Zoom, Ibu. Ya, Jadi tinggal sudah klik. kami klik ya. Terus itu ada tertulis kode kelas. IGBNTN ya. Baik. Biasanya kalau link itu Langsung udah ada sih tadi saya. langsung sudah ada, iya. Kalau klik link sudah Tinggal ada ngisi kodenya. nama tadi. Tinggal isi nama, betul. Yang harus ngisi kode itu kalau manual ke website kelas poinnya. Oke, gimana nih Pak Akin di stop? Saya tutup jawaban ya Bapak Ibu untuk ke pertanyaan-pertanyaan yang Oke, lainnya. yang ini udah tahu nih seru nih. Nanti ya, Next. nanti di pertanyaan berikutnya ya yang Bapak Ibu belum sempat merasakan. Izin saya tutup jawabannya. Ini kalau saya klik tutup atau misalkan kalau ini berupa soal ya, ini bisa saya tutup nih mata gambar responnya saya klik. Jadi peserta itu tidak bisa melihat. Kalau lagi kita tampilkan di proyektor ya, siswa di kelas itu bisa melihat jawaban yang lain. Gitu. Ini mohon izin saya tutup karena sudah 5 menit, saya tutup jawaban dan saya akan berikan bintang untuk semua yang sudah sudah memberikan respon ya. Saya kasih bintang 2, 1 muncul di HP bisa lihat bintang bertebaran. 1 lagi ya, sudah 2 bintang yang diberikan. Kemudian yang kedua, nih kalau sudah diisi dia warnanya hijau seperti ini tombolnya. Artinya ini sudah berisi Sudah beres. respon. Kalau mau sudah selesai, iya. Kalau mau dihapus tuh bisa. Muat ulang, klik muat ulang aktivitas dia jadi tersapu bersih gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, maksudnya kuis interaktif yang kedua ya. Di sini saya buat soal pilihan ganda atau fitur kuis multiple choice. Saya aktifkan tombol multiple choice-nya. Silakan Bapak Ibu menjawab. Perhatikan gambar di atas, ini saya ambilnya dari Canva aja biar cepet tadi buat desainnya. Hewan tersebut bernama gitu ya, maaf nih saya singkat. Ini ada kaitannya dengan Provinsi Banten. Hewan khas Provinsi Banten. Nah, sudah 24, 23 yang menjawab. Gimana yang lain mau ditunggu atau ditinggal? Sudah 33. Saya sambil intip ya. Boleh ada yang pura-pura salah gitu jawabannya? Nanti yang salah bisa saya lihat siapa nih yang jawabannya salah. Enggak ada submitnya. Udah jawab soalnya. Sudah diklik, Ibu? Sudah submit. Sudah ya? Sudah submit, iya. Sama saya belum ditutup di sini kuisnya. Baik, izin saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Tutup jawaban ya. Dia di tampilan HP
agak feedback mic-nya. Di tampilan HP Bapak Ibu langsung muncul juga tuh bintangnya kalau jawabannya benar. Karena tadi untuk multiple choice ini sudah saya berikan pengaturan sebagai mode kuis. Nah, ini kan ada 2 orang yang menjawab A. Coba saya bisa intip nih, siapa nih yang menjawab A? Diklik, yaitu ada Pak Akto sama Bu Neneng ya, Bu Neneng Herawati. Yang jawab C ada 1 orang, ada Ibu Dewi Yuliani gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, yang menjawab benar jawabannya adalah B, ada 41. Siapa saja ini nama-namanya. Langsung keluar. Dan sebenarnya untuk bintang tadi sudah otomatis diperoleh karena sudah saya setting sebagai mode kuis. Tapi untuk settingan mode kuis ini memang ini akunnya pro ya, harus yang pro gitu. Kalaupun belum disetting kuis nggak masalah Bapak Ibu. Nanti bintangnya bisa diberi di sini. Yang jawabannya benar kita beri bintang di sini ya. Saya kasih bintang lagi nih, bintang untuk semua jawaban benar. Nah, gitu. Saya kasih bintang 1 lagi untuk jawaban benar dan untuk yang jawabannya salah, yang jawab A, saya kasih bintang juga 1 karena sudah berpartisipasi aktif. Ini juga yang jawabannya C, saya kasih bintang 1. Ya, gitu. Oke, itu untuk pilihan ganda ya, seperti itu rasanya. Sekarang masih banyak nih sebenarnya. Nah, sekarang tebak gambar. Ini ada 2 pertanyaan. Gambar pertama terdiri dari 2 gambar, tapi ini membentuk 1 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Kemudian pertanyaan yang keduanya juga sama. Ini ada gambar kucing, ada gambar ikan. Nah, silakan Bapak Ibu sudah saya siapkan 2 tempat pengisian. Saya sudah buat kunci jawabannya juga. Jadi ejaannya kalau bisa caps lock semua ya, hurufnya besar semua atau kecil semua. Supaya sama dengan kunci jawabannya. Hurufnya besar semua atau kecil semua. Ini adalah nama, apa ya namanya ya? Nama hewan ya, nama hewan dalam bahasa Inggris. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Ini namanya fill in the blank. Saya tadi sudah setting mode quiz atau belum ya lupa. Oke, masih mikir-mikir nih kayaknya ya. Apa ya kira-kira? Ini ada gambar keju. Ini ada gambar laler ya, lalat. Oke, intip ya, saya intip jawabannya supaya langsung karena sudah pukul 8:30. Maaf nih Bapak Ibu, yang lain mungkin eh, saya tinggal ya, saya tinggal. Sudah 16 nih, jawabannya keintip nih di layar Zoom-nya udah kelihatan. Saya tutup jawabannya. Gimana masih mau ditunggu dari 53 baru 22. Saya tutup dulu deh. Ditunggu sampai 30 ya, sudah 26 yang mengumpulkan. 28, 29, 1 orang lagi. Iya, 30. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup. Nah, yang warna hijau itu artinya jawabannya benar. Yang jawabannya tulisannya berwarna merah, ini berarti jawabannya kurang tepat gitu, tidak sesuai dengan ejaan pada kunci jawaban. Nah, untuk yang jawabannya benar kalau tadi sudah saya setting mode kuis, dia sudah otomatis mendapat bintang. Tapi khawatirnya tadi belum saya setting, saya kasih bintang lagi aja deh. Ini kan jawabannya ada 2 ya, saya kasih bintang 2. 1, 2. Ini juga sama, tapi jadinya manual gini. Nah, atau bisa juga langsung aja kasih bintang untuk semua deh. Kasih bintang untuk semua gini 2. Tapi yang jawabannya salah nanti bisa dihapus nih. Bisa dihapus Pak Fauzi ya, jawabannya hanya benar 1 nih, catfish. Hanya saja ada spasinya gitu. Nanti bisa dibenarkan oleh guru, bisa dimanualkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini cocok untuk mungkin guru bahasa Arab. Ini sekarang saya menggunakan fitur kuis slide drawing namanya. Silakan Bapak Ibu mungkin yang beragama Islam ya, itu bisa tahu nih ayat ini. Bisa memberikan tanda harokat dengan menggunakan pen yang ada di layar HP-nya masing-masing. Di situ ada 3 warna, biru, merah, kuning, dan juga ada stabilo ya yang transparan. Baiknya gunakan yang pen.
Oke, belum ada yang mengumpulkan. Nah, sudah ada satu, coba saya intip. Bu Umi Suryati. Nah, Bu Umi Suryati nih sudah mengumpulkan. Ya, Pak Gunarso, Bu Esya, Pak Fauzi, Bu Ajeng, Bu Nathaniel, Bapak ya, Bapak atau Ibu mohon maaf, Pak Joko dan seterusnya sudah banyak. Ya, jadi itu untuk slide drawing seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau slide drawing ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa diberikan kunci jawaban. Karena ini kan sifatnya untuk menciptakan interaktifnya saja gitu. Tidak bisa diberi kunci jawaban benar atau salah. Tapi kalau kita ingin memberikan apresiasi bisa langsung dari sini. Ini misalkan Bu Umi, oh Bu Umi benar nih, langsung kasih bintang. Satu, kemudian ini Pak Gunarso juga kasih bintang, ini juga gitu. Jadi manual kita kasih bintangnya. Seperti ini. Ya, atau kalau sudah ditutup jawaban nanti bisa kasih bintang untuk semua. Ya. Mohon izin saya Suara bintangnya enak Bu, gurih Bu. kedengeran ya Pak ya? Kedengeran dari HP saya Kedengeran. juga. Karena kan saya dapat Iya. bintang dari bintang juga ya. Nah, di HP-nya juga muncul, terus di Zoom juga saya share sound kayaknya tadi. Oh ya benar-benar. Masuk juga suaranya mungkin. Iya, lumayan bikin efek semangat gitu ya. Kalau dikurangi juga bintangnya suaranya juga lucu gitu. Izin ya Bapak Ibu saya tutup. Nah, ini saya kasih bintang untuk semua lagi ya. Nah, nanti untuk ininya sistemnya gimana nih untuk mendapatkan akun pro-nya ya? Karena bintangnya ada yang random saya kasihnya. Baik, selanjutnya ini juga sama seperti tadi slide drawing. Ini masih bahasa Inggris belum saya translate. Jadi siswa sama seperti tadi ya menggunakan pen, dia mencari jalan, gitu. Cari jalan mana nomor 1 itu berakhirnya di mana, nomor 2 berakhirnya di mana gitu. Ini sama seperti tadi. Saya lewat saja ya. Nah, untuk ini pun sama, tapi ini ada yang coret di layar Zoom-nya ya, Pak. Ini temukan perbedaan juga sama menggunakan slide drawing seperti tadi ya. Tinggal melingkari bagian mana yang berbeda. Saya next dulu. Nah, ini yang saya maksud tadi ketika siswa tidak membawa handphone ya. Kondisinya saat pembelajaran gitu ya, guru menyampaikan materi, kemudian di tengah-tengah mungkin ada ice breaking. Kita ice breaking dulu nih, akan Ibu undi. Saya akan undi di sini. Nah, ini kan sudah banyak nih nama Bapak Ibu di sini. Ada berapa nih? Ada 56 ya yang sudah bergabung di kelas poinnya. Saya putar. Oke, silakan Ibu Rustriana ingin pilih kotak nomor berapa. Jadi di balik kotak ini ada gambar. Nanti tebak itu gambar apa. Boleh mungkin merespon di kolom chat pilih kotak nomor berapa gitu. Jadi nanti guru nih yang bantu menyeret kotak nomornya. Ada Ibu Rustriani? Atau kalau mungkin saya wakilkan aja deh, misalkan Ibu milih kotak atau saya putar lagi ya, tidak ada gitu. Oh ada nih ya. Ada yang, 1 katanya Bu Umi yang jawab ya, kotak nomor 1 boleh deh. Nah ini kan belum bisa digeser ya, belum ada gambar tangannya. Kita aktifkan dulu gambar tangannya ini yang di bawah, draggable object. Nah dia sudah ngedip, artinya sudah bisa diaktifkan. Saya seret kotak nomor 1. Oke, seret aja ke sembarang tempat ya. Ya, saya misalkan Ibu beri waktu 10 detik, silakan dijawab. Tapi ini belum kelihatan apa-apa ya, jadi agak kesulitan mau jawabnya. Boleh di belakangnya diberi gambar pahlawan atau gambar salah satu siswa, foto salah satu siswa di kelas gitu untuk seru-seruan. Atau foto guru gitu, jadi nebak foto guru. Selanjutnya karena belum ketebak, kita undi lagi yang berikutnya. Silakan Ibu Fadilah ingin pilih kotak nomor berapa? Kira-kira ini gambar apa ya? Saya belum tadi harusnya kasih clue ya. Di awal belum dikasih clue, sekarang dikasih clue ini adalah hewan misalkan. Ini adalah gambar hewan. Ada Ibu kotak nomor 5.
Oke, kotak nomor 5. Nggak tahu itu yang jawab Ibu ini bukan? Saya geser kotak nomor 5, belum terlihat juga ternyata ya, diberi waktu 10 detik, waktunya habis, kita undi lagi siapa yang berikutnya dan seterusnya. Sampai nanti terjawab gitu. Mau kotak nomor berapa lagi nih? 7 misalnya ya, 7. Oke. Saya kasih clue dulu, ini adalah hewan unggas. Nah, sudah terlihat tuh, ini tapi ada kotak yang berantakan di belakangnya. Sudah terlihat silakan dijawab, jadi jawabnya kan langsung, siswanya langsung di kelas gitu. Mau angkat tangan, mau rebutan, tapi harus siswa yang tadi namanya terundi. Ayam ya, jawabannya betul, langsung di sini dicari namanya. Siapa tadi yang menjawab ayam? Harusnya yang sesuai namanya tadi ya. Betul, betul. Iya, jadi kita cari gitu, tadi namanya siapa tuh yang keluar di undian? Misalkan lupa nih, saya lihat lagi di Fadilah, Nempiker. tadi Fadilah. Fadilah ya, misalkan Ibu Fadilah yang menjawab. Terus kalau siswa lain yang menjawab, kita buat kesepakatan kan di awal, supaya saling menghargai. Yang menjawab tapi bukan dia yang dapat kesempatan, bintangnya dikurangi ya gitu. Jadi kita kurangi nih, misalkan tadi siapa ya? Ada yang menjawab misalkan, mohon maaf nih ya saya sembarang, misalkan Bu Hetty, ini dikurangi bintangnya 1. Nah langsung bunyi gitu. Terus tadi Bu Fadila menjawab benar, dikasih bintang 1. Untuk mencari namanya dengan mudah tinggal di-search saja, diketik. Nah itu, menghidupkan interaktif di kelasnya, cukup gurunya gitu menggunakan readable object ini. Saat siswa tidak membawa HP bisa dengan cara ini. Mau di belakangnya diberi pertanyaan atau bentuk apapun bebas ya, kreativitas. Ini pun sama nih, ini malam hari ini saya mau kasih, Pak Akin nih untuk ini ya coffee break-nya silakan diminum kopinya nih, saya geser kopinya, tapi kok kopinya taruh di piring ya? Kopinya di sini, kemudian ini, cake-nya ya, nah gitu, seperti ini. Jadi untuk kreativitasnya silakanlah tentang apa. Lalu ini juga sama memasangkan pakai draggable object, tapi ini belum saya aktifkan, jadi nanti tinggal sama seperti tadi, mau dengan undian, kemudian yang mana gitu ya, siswanya diajak maju ke depan, misalkan ayo tunjuk yang mana yang tepat, cocok untuk mungkin guru TK atau SD. Ini pun sama draggable object, diseret, pasangkan seperti ini ya. Nah, ini juga sama draggable object juga, tapi ini kayaknya belum saya aktifkan deh, lupa ininya. Jadi kalau untuk mengaktifkan ini caranya saya escape dulu tampilannya. Saya kembali ke pengeditan. Caranya gini Bapak Ibu, yang akan saya seret nanti kan ini. Nih ya kotak-kotak istilah ini. Jadi ini saya blok dulu semua. Sambil tekan shift ini. Semuanya saya klik. Kemudian kita ke fitur lebih lanjut, pilih draggable object, lalu drag-nya kita aktifkan. Nah, dia sudah aktif, ada 12 yang aktif. Ini di close saja, kita kembali slideshow. Wah Pak, sudah jam segini ya Pak, belum tanya jawab nih. Memang untuk kelas poin itu banyak sebenarnya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa sambung lagi ya. Oke, siap. Ya, ini kalau udah di slideshow bisa dimainkan seperti tadi itu ya, diaktifkan dulu draggable object-nya, lalu boleh siswanya diajak maju ke depan. Bibir yang mana? Ini letakkan di sini gitu. Seperti ini dan seterusnya. Ini pilihan ganda tadi sudah. Apalagi ya? Nah, mungkin ini nanti untuk di akhir ya refleksi. Tadi untuk video image upload pada dasarnya sama, intinya kita menyiapkan dulu slide-nya. Misalkan saya di sini minta Bapak Ibu silakan kirimkan foto saat liburan ya, foto saat liburan terakhir. Atau foto Bapak Ibu mengikuti webinar malam hari ini. Nah, ini tuh ada gambar shape bekas tadi ya. Nggak apa-apa ya, agak mengganggu. Saya pilih image upload, kemudian saya slideshow, sama intinya seperti itu di slideshow, kemudian diaktifkan, tombolnya saya klik. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kirim nih foto sedang mengikuti webinar malam hari ini. Untuk bukti misalkan ya, boleh dikirimkan fotonya
Ini image upload. Sambil menunggu mungkin sementara ini dulu Pak Akin, saya kembalikan ke Pak Akin. Ini sudah ada satu yang kirim foto, coba lihat. Nih ada Pak Gunarso sudah kirim. Jadi foto ini pun bisa nanti kita beri bintang gitu ya. Kalau memang itu sebagai apresiasi atau sebagai kuis, pertanyaan, tergantung kebutuhan di slide tersebut. Nih ada siapa lagi? Ada Ibu Pur. Lalu ada Bu Sumiati, ya terima kasih yang sudah mengirimkan fotonya. Sementara itu dulu mungkin Bapak Ibu ya, saya kembalikan ke Pak Akin. Terima kasih Pak Akin. Saya stop share dulu ya Pak. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Senangnya gitu ya. Kita aja yang bapak-bapak, ibu-ibu sebagai guru ini Melek ya Pak menarik, ya. yang menarik gitu ya. Terutama Untuk tadi Bu, webinar. terutama tadi yang mindahin lubang berapa terus jadi hewan ayam gitu ya. Itu saya kebayang anak-anak tuh tadi kan Pak Ketua Wilayah nyampaikan menghadirkan ruang kelas yang inovatif. Ya, yang pasti kelasnya pasti aktif, nanti anak-anak pikiran juga kemana-mana gitu. Saya langsung kebayang anak-anak SMA sih, kebetulan saya ngajar anak SMA. Tapi dari contoh tadi yang Ibu sampaikan, itu sampai ke anak SD, kebayang teriak-teriaknya gitu ya, waktu Iya. nyocokin gambar gitu ya. Jadi terima kasih Bu share-nya, kami aja tertarik gitu ya, apalagi nanti anak-anak pas di kelas gitu ya. Hanya saja kita punya keterbatasan waktu dan yang pasti butuh waktu ngulik. Tadi juga kami lihat semua simbol-simbol tombol-tombolnya semua ada di satu layar ya. Pertama dia ramah aplikasi, terus kemudian semua tombolnya ramah tadi gambar-gambar yang biasa kita temukan di aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Terus ada 3 cara gabung, tadi bisa lewat websitenya langsung, bisa lewat link juga gitu ya. Jadi memang ramah guru, ramah anak juga. Apalagi anak-anak kita kan sudah lebih canggih gitu ya. Canggih Terima ya. kasih Bu Uca atas ininya apa nih penyampaiannya. Sekarang kita beralih ke 2 penanya, ada Bu Nur Hasana dan Pak Muhammad Gunarso. Kita mulai dengan Ibu Nur Hasana sudah bergabung bersama kami. Sudah Pak. Katuran Bu, habis ini Pak Gunarso ya. Katuran Bu, silakan maksudnya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak, melalui Bapak saya bertanya ke Bu Nusa. Kebetulan saya sudah mengupload PowerPoint yang sudah ada seperti yang Ibu instruksikan. Masalahnya tidak aktif ketika saya sudah mengikuti alurnya, prosesnya. Saya tidak bisa bikin plot itu dan tidak bisa share kepada siswa. Itu bagaimana Ibu? Atau mungkin saya share dulu ya PowerPoint saya. Boleh Pak Akin share screen gimana? Share screen sebentar. Bisa nggak tapi ya coba. Ibu yang ini ya pernah WA saya yang bertanya itu juga ya Bu ya? Saya penasaran, saya sudah bisa Oh iya. sudah apa semua tahapan udah Dari tapi kemarin ya. Ibu sudah co-host coba. Ibu sudah co-host, silakan coba. Sebentar ya Pak ya. Saya belum buka soalnya, sebentar ya Pak ya. Oh ya. Mungkin tapi Jadi sudah intinya ada fitur yang nggak sepenuhnya bisa gitu ya. bisa. Walaupun gitu ya. sebenarnya tadi Bu Uca udah bicara kalau misalnya audio, video mungkin ada yang pro ya. Cuman tadi ada beberapa hal yang sebenarnya udah bisa Bu ya dari awal ya. Misalnya bikin kuis atau apa itu dari awal yang akun biasa pun udah bisa. Bu Uca, kalau Iya, Pak. misalnya akun-akun yang biasa pun untuk nyantumin kuis-kuis kayak tadi sudah bisa Bu? Yang Iya. akun basic pun? Jadi untuk akunnya itu nanti saat sudah berhasil install ya, login akunnya dengan akun Gmail biasa bisa gitu. Loginnya silakan dengan akun apa saja dengan Gmail atau Microsoft mungkin ya, tapi umumnya kan Gmail. Lalu Nah, untuk nanti tadi buat yang gambar-gambar tadi Bu, misalnya yang Harokat, yang itu pakai akun basic pun
masih bisa Bu ya? Bisa, iya, yang itu bisa. Yang Pro itu yang upload, image upload, video upload, audio Oke, record gitu. oke, Dan oke. ini ya kuis summary-nya. Dan ini juga di slide-nya. Nah, pasti mungkin itu ya namanya aplikasi yang baik berbasis web maupun install gitu. Selalu ada yang pro-nya. Jadi untuk di kelas poin ini slide-nya terbatas nih kalau yang basic hanya bisa berapa slide gitu Oke, di oke, oke. 5 kuis tadi. Gak apa-apa Betul, Bu. dinikmati dulu yang basicnya, nanti kalau tertarik ada rezekinya bisa Betul, betul, Bu. bisa Emang kalau udah upgrade gitu. kalau udah Mm-mm. suka pengen, Bu. Kalau saya sih Pak, prinsipnya kalau untuk ngajar, untuk kebutuhan saya ya, untuk ibaratnya kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebaikan siswa lah gitu. Dulu itu saya beli masih harga 170-an ribu karena pas promo kemerdekaan 3 tahun yang lalu ya. Nggak mikir ke biaya gitu karena ini bakal kepake sepanjang masih menarik nih si aplikasinya. Jadi nggak pikir Itu panjang, per beli bulan atau per dulu. tahun, Bu? 100 sekian itu per Dulu bulan atau saya per tahun? setahun. Dulu Oh, saya setahun. Oke, oke. setahun, iya. Dan ditambah alhamdulillah gitu mendapat kesempatan jadi kelas point certified trainer ini. Jadi sekarang setiap tahun tuh ya gratis, otomatis Ya, diperpanjang. ya, betul, Bu. Nanti Bapak Ibu kalau saya Pak film Akin, Ora, Bu. Tertarik film Ora, ya udah langganan. Misalnya kayak gitu. Memang ya, ketika sudah tertarik fungsional ya kita pakai. Oke, iya. sambil nunggu Bu Nurasana ya, Yang gimana lain dulu kalau mungkin ya Pak. kita beralih ke Pak Gunarso ya? Pak Gunarso bisa Ya, bergabung ya, bersama kami? bisa. Ini Silakan, kedengaran Pak. suara saya, Pak? Bu? Terdengar, Pak. Terdengar Ya, baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mutakin dan Ibu narasumber, Bu Nursa ya. Sebelumnya Dari saya mana, sudah Pak? pernah. Gimana, Pak? Dari mana, Pak? Oh Sekolahnya? ya, saya dari SMP Negeri 4 Belado Satap, Kabupaten Batang, Pak. Mungkin Oke. kalau pernah ke Dieng, mungkin nanti ngelewatin Oh, depan Dieng ya. SD saya. Di depan SMP saya ya. Wah, artis berarti, Pak ya? Yuh, dingin, Pak ya. Iya. Hati Iya, pol, Pak. Pak. Iya. Monggo. Nggih. Mohon maaf, Bu. Pertanyaan saya, karena saya ini untuk ikut webinar kelas point mungkin untuk kedua kalinya ini ya. Yang pertama kemarin dari Situ Bondo, yang ini dari Banten. Pertanyaan saya yang pertama adalah, ketika kita di dalam interaksi kelas, anak-anak itu nggak membawa gadget kan, kita membuat kelas sendiri ya. Iya, betul. Nah, itu pertanyaan saya itu maksimal berapa kelas kalau akun basic? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau mau ikut kayak Ibu biar bisa certified gitu gimana caranya, Bu ya? Ya, Ada mantap. ada trik-trik sendiri atau gimana? Ya, tuh. Terima kasih. Itu Ya, aja terima 2 kasih. pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya, Pak. Jadi tadi pertanyaannya ada 2. Pertama, berapa kelas maksimal? Yang kedua, bagaimana cara peluang untuk menjadi kelas Kelas point point certified certified trainer? Satu kan, Bu? trainer. Iya, langsung ya Pak Akin. Terima kasih Pak Akin, Pak siapa maaf tadi? Gunarso. Pak Gunarso. Gunarso yang Iya. bertanya ya. Pak Gun aja, panggil Pak Gun Gun aja, Pak. ya. Pak, ya. Terima kasih Pak Gun ya, kedua kalinya ini belajar kelas point. Yang pertama tadi ini saya sambil ini gimana nih untuk Bu Nur boleh saya stop dulu, saya mau share screen. Ini yang sedang share screen siapa ya Pak? Oh, oke. Saya share screen dulu ya. Nah ini websitenya kelas point, Bapak Ibu bisa berkunjung ke sini ya, www.classpoint.io. Kalau tadi yang www.classpoint.app itu untuk siswa join. Tapi di .io juga sebenarnya ada join a class. Di sini ada join a class. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin unduh, install tuh di sini. classpoint.io. Kemudian sign up dulu, buat akun dulu. Sign up-nya bisa dengan Google
Jangan login langsung karena belum pernah kan, belum pernah buat akunnya ya. Jadi sign up dulu, silakan masuk dengan akun apa. Dan nanti di sini juga ada apa namanya, ininya ya, untuk mendapatkan aplikasinya bisa di-download. Dan untuk harga nih, terkait tadi fasilitas tuh adanya di sini, di Produk. produk ya, di produk bisa di ini ke bawah. Untuk yang basic maksimal 25 kelas, maksimal 25 kelas. Kemudian 5 PPT, 5 pertanyaan per PPT, per PowerPoint, per file PowerPoint. Gitu. Jadi maksudnya di slide PowerPoint itu, Slide-nya. di file PowerPoint itu iya hanya bisa dibuat 5 pertanyaan kuis interaktif saja. Kalau udah pakai 5, tadi itu misalkan multiple choice, slide drawing, sama apalagi tuh hanya 5 itu saja bisanya. Gitu. Tapi kalau slide yang lainnya ada slide yang tanpa kuis ya tetap bisa. Slide-nya sih bebas, tapi yang bisa diberi kuis tuh hanya 5 kuis. Lalu Izin Pertanyaan, bertanya. Ya, mohon izin, Bu. ya Pak. silakan Pak Gun. Ya, misalnya udah buat 5 ini, yang satu dihapus buat lagi bisa atau gimana Ibu? Soalnya saya juga belum pernah coba. Iya. Nah, itu pertanyaan saya Dicoba sama ya itu, Pak. Bu. Saya nih karena dari awalnya juga ini langsung pro ya. Sebenarnya saya juga ada akun yang ininya, akun yang basicnya gitu untuk saya kalau ada pertanyaan seperti ini. Tapi saya juga lupa nih, itu bisa diakali dengan dihapus seperti di apa aplikasi Wordcloud atau yang lain-lain itu kan bisa diakali itu dengan dihapus. Tapi kesini nih ya, saya temukan juga di aplikasi apa ya Sokratif gitu atau apa ya saya pernah buat. Meskipun sudah dihapus tetap dihitungnya 4 di Wordcloud kalau nggak salah itu. Walaupun sudah dihapus tetap dihitungnya jatahnya tinggal 4. Jadi dianggap sudah pernah membuat satu. Paling kalau mau ngedit, mungkin ngedit ya. Ya, kalau misalkan sudah buat berapa file tapi nggak bisa gitu, mungkin jatuhnya ngedit. Dan bisa 3 draggable object, bisa menyimpan 3 kelas. Oh, tadi tuh yang maksimal 25 tuh orangnya, Pak. 25 siswa yang bergabung. Gitu. Kalau ini kelas yang tersimpannya hanya bisa buat 3 kelas tersimpan. Kalau saya ya kalau saya makanya ini saya selalu berbagi kelas poin ini karena saya juga bertanggung jawab ya gitu dengan diberi kesempatan menjadi kelas poin ini, akunnya diberi setiap tahun gitu kan. Maka saya juga harus terus berbagi. Makanya pada malam hari ini berbagi ke Bapak Ibu, ya salah satunya pertanggungjawaban saya lah gitu. Ini kelasnya kalau dilihat ya Bapak Ibu, kelas saya sudah banyak itu keuntungannya kalau kita akunnya pro. Cuma saya belum ini nih, belum ngebujuk kepala sekolah nih, ayo beli akun premium gitu untuk guru-guru yang lainnya. Ini saya udah buat berapa kelas ya untuk webinar, untuk siswa, jadi sangat terpakai sekali apalagi kalau yang sering webinar-webinar, udah deh cocok gitu pakai ini. Kembali ke website Kembali tadi. ke pertanyaannya tadi bagaimana kalau ingin jadi certified Nah trainer? iya, tadi kalau untuk produk bisa dibaca di websitenya ya Pak Gun ya. Untuk menjadi CCT ya, intinya pertama ya itu dulu, pelajari, kemudian berbagi. Jadi ke siswanya diterapkan, ke guru-guru lain diterapkan, dan nanti ada link pendaftaran Pak, ada link pendaftaran untuk CCT. CCT itu lebih mudah sih dibanding mungkin yang lain ya gitu. Tapi mudah di sini pun tetap ada seleksinya. Yang penting sering berbaginya dulu, perbanyak dulu pengalaman ke siswa sampai udah berapa ini nih pengalaman ke guru lain di MGMP atau online gitu webinar. Nanti bukti-buktinya disimpan-simpan aja ketika ada pengisian form itu disertakan gitu. Sudah banyak CCT-nya sudah nggak kehitung yang tadinya saya itu yang ke-10 sekarang udah berapa ya? 30-an apa 40-an gitu. Nah, silakan Pak ditunggu Pak dengan ini tapi mungkin nanti kalau ada TOT juga bisa ikut ya. Kalau jalur TOT itu ibaratnya jalur instannya karena langsung kan di training oleh trainer dan nanti ada sertifikat sebagai trainer. Nanti rencananya juga saya ingin mengadakan TOT dengan rekan trainer yang lain tapi belum berkesempatan. Mungkin sudah terjawab Pak Gun? Oke, terima kasih Ya, terima sangat terjawab. kasih. Atau mungkin ada komunitasnya atau linknya atau Oh iya, Telegram gitu Bu?
Terima Mungkin kasih bisa gabung gitu ya. mengingatkan. Iya, terima kasih mengingatkan. Pertanyaan bagus nih Pak Gun. Bapak Ibu yang ingin bergabung di Facebooknya Kelas Poin, ada komunitas Kelas Poin Indonesia. Ada di Oke. Facebook, ada di IG, ya. Dan nanti Sip, ini sip. juga mungkin Bapak Ibu saya juga izin di sini, saya nanti akan bagikan nih, atau PowerPoint-nya seperti yang tadi saya, nih ya, nanti slide PowerPoint-nya saya bagikan. Saya sudah sertakan link microsite saya, di dalamnya sudah ada beberapa tutorial ala saya lah, masih tutorial sederhana. Ada panduan install, panduan membuat akun, panduan membuat kuis pilihan ganda, dan lain-lain ada di sini. Boleh nanti diklik, PDF-nya ini saya bagikan nanti. PDF-nya saya bagikan, atau boleh scan sekarang juga bisa nih. Saya sambil contohkan di Ingno Class Point, di fitur lebih lanjut, kemudian bagikan PDF. Bagikan PDF, semuanya saya bagikan, konversikan dalam PDF, kemudian di-scan. Nah, silakan bisa di-screenshot dulu mungkin sama Bapak Ibu ya. Jadi ini cara membagikan file PPT langsung tanpa nunggu dikirim filenya. Ini sudah bisa diunduh. Gitu ya, mudah-mudahan ada screenshot. Itu Pak Akin, boleh ke pertanyaan Siap. berikutnya. Mantap. Coba Bu Nurhasana gimana? Masalahnya tadi sudah selesai? Saya sudah coba bikin di chat, linknya sudah kira-kira sudah bisa masuk belum? Tadi udah alhamdulillah bisa. Saya sudah kirim linknya. Coba Ibu buka sendiri, Ibu share screen coba. Ini Bu Nur juga bisa coba pakai HP. Jadi Bu Nur praktik dengan laptop sebagai guru dan pakai HP anak misalkan atau HP suami, masuk dengan ini, dengan kode yang sudah Ibu bagikan. Makasih Bu, nanti kalau apa-apa di luar ini aja. Iya. Kalau terbatas. Oke, siap. Coba-coba ya Bu ya, berarti ya. Coba-coba maksudnya ada yang bikin Saya di jadi sini apa? juga sambil coba. Iya. Ini saya sambil masuk nih Bu ya, saya coba sudah masuk Uca namanya. Tapi presenternya gurunya belum di slideshow. Kalau belum dilihat apa-apa seperti ini tampilannya. Karena belum saya aktifkan karena gitu. Slideshow-nya saya hentikan. Ya. Oke. Ya, berarti dalam waktu bersamaan harus ini ya, berarti Bu Uca ya, harus on berarti bener, gitu Pak. ya. Harus on. Memang sifatnya untuk interaktif langsung ya, interaktif di kelas gitu. Atau mungkin kalau zamannya waktu kemarin daring, pakai ini juga bisa ngelihat nih siswa yang tidur saat Zoom atau merespon tuh terukur gitu, terlihat. Bapak Ibu, silakan. Mungkin waktu kita sudah habis, cuman barangkali Bu Nurhasana saya turunkan tangannya. Barangkali ada satu pertanyaan lagi atau sharing Iya, atau satu pertanyaan. dari Pak Akto. Nanya ya, Pak Bu. Akto, monggo Pak Akto. Boleh. Iya. Bu, yang itu kan versinya tadi lihat harganya 400 ya. Itu kalau yang versi diskon-diskon itu ada kayaknya keren banget ya. Terus yang kedua, kan sepertinya ada lagi tuh yang namanya Quizzes. Itu kelebihannya dari itu ya kelihatannya sama lah ya gitu, dikit lah sama-sama kayak kuis-kuis gitu ya. Saya pernah lihat Quizzes gitu ya. Itu mungkin kelebihannya dari Quizzes itu apa gitu ini. Mungkin itu dua pertanyaan. Quizzes apa kelas poin Pak Akto? Takut nyasar Iya. nih. Ya kan kelas poin ya. Kelas poin poin, itu kan kalau misalkan ini kelihatannya kayak kuisis gitu, bentuk bikin soal-soal gitu tuh ya. Nah, yang ini kenapa kita harus di kelas poin itu lebih oke lah gitu tuh maksudnya menurut pendapat Ibu gitu ya, kelebihan-kelebihannya dibandingkan yang lainnya lah gitu. Iya. Mungkin itu. Dan diskonnya juga ya, ada nggak diskon di luar itu? Siap. Langsungan Pak Akin. Izin langsung dijawab ya Pak. Siap. Iya. Makasih nih. Yang di YouTube, pertanyaan YouTube. Ya, silakan. Iya, makasih Pak. Ini makasih Pak Akto, pertanyaannya mengingatkan saya juga. Benar Bapak Ibu ya, pertama
untuk akun Pro per bulannya kan 40.000 ya, 39.900. Kalau setahunnya 478.800. Ini harga pusat ya ibaratnya ya. Tapi ada harga diskon. Nah, Bapak Ibu kalau sudah mencoba-coba gitu dan sesuai kebutuhan, yakin memang itu sesuai kebutuhan, kemudian perangkatnya juga mendukung. Saya khawatirnya udah beli-beli nanti nggak support, nanti protes gitu ke saya gitu. Jadi mendingan dinikmati dulu apakah sudah berhasil. Nah, kalau sudah tertarik, benar-benar butuh, silakan nanti saya sudah siapkan juga di sini link diskonnya Bapak Ibu ada di microsite-nya saya nih Pak Ato, yang di bagian ini, pembelian akun Kelas Poin Pro, ini harganya berbeda. Saya coba cek ya, saya buka, saya sambil tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini harga diskonnya. Jadi melalui link ini ya, jangan dari sini. Nuhun Kalau Ibu, Bapak, mungkin linknya bisa di-share di chat oh boleh, mungkin, ya. siap-siap, ya. Ada di Nuhun ya, microsite-nya terima sih. kasih. Iya, ya, baik. Jangan dari sini ya, di PowerPoint juga kalau masih basic, pasti di sini kan logonya mahkota, ikon mahkota. Di sebelahnya kan ada gambar gembok, kemudian upgrade to Pro. Nah, kalau masuknya dari situ, itu harga pusat yang 478 tadi. Tapi kalau menggunakan link diskon yang sudah saya siapkan ini, saya bagikan di kolom chat coba ya. Pembelian akun Pro, ini linknya. Di kolom chat. Ya. Saya kasih lihat tadi yang, nah ini ya harganya 335.160, 335.160. Untuk billing address ini alamatnya nggak usah panjang-panjang, masukkan saja misalkan Serang gitu. Ini alamat saja ya. Organisasinya, nama instansinya boleh. Dan untuk pembayarannya nanti bisa dipilih melalui apa. Tapi dengan tautan ini, kalau tadi lewat website harganya ya segitu tadi. Cuma saran saya Bapak Ibu benar-benar dipelajari dulu lah, khawatirnya nanti takutnya nggak support gitu ya. Saya juga takutnya Bapak Ibu kecewa. Maksudnya kecewa di sini udah bayar mahal gitu ngerasanya. Karena zamannya waktu saya 3 tahun lalu masih di harga 170-an, itu pun harga promo ya. Oke, tadi yang pertanyaan apa lagi tuh Pak Akto, bedanya kenapa saya pakai itu ya, pakai kelas poin. Kenapa saya memilih kelas poin? Saya sebenarnya dari 2019 itu juga sudah pakai aplikasi yang lain sebelum kelas poin. Quizizz itu ya, itu sebenarnya lebih mudah gitu, nggak perlu install karena berbasis web. Kuis, pertanyaan juga banyak. Tentunya ada kelebihannya. Pertanyaannya sudah tersedia, kita bisa copy punya orang gitu. Nah, kalau kelas poin ini memang dia install gitu, harus install. Mungkin bisa dibilang, kalau bisa dibilang itu kelemahan juga bukan kekurangan juga sih ya. Memang harus diinstal kan. Kalau yang namanya instalan biasanya ya ada kendala saat menginstalnya, mungkin itu kelemahannya. Kadang ada yang kurang support dengan perangkatnya, terus ada yang office-nya nggak ori, akhirnya dia Ignoclass Point-nya nggak muncul, jadi munculnya ada di sini. Nah, untuk kendala instalasi nanti akan saya bagikan di microset kendala-kendalanya. Ada di sini ya, di bagian file option, kemudian di bagian mana tuh, saya kalau udah install tuh kadang juga agak, oh di bagian add-ins-nya, di com add-ins-nya ini di klik di bagian sininya. Nah, di bagian sininya pilih PowerPoint add-in gitu. Kadang ada yang Ignoclass Point-nya tuh nggak muncul, padahal sudah berhasil install. Bisa dibilang mungkin itu salah satu kelemahan. Dan terkadang juga ketika di slideshow, namanya jaringan nih, ini kan membutuhkan jaringan internet ketika di slideshow untuk respon dari siswa itu ya, butuh internet. Ya namanya internet kadang ada aja kendalanya. Jaringannya lemah atau PowerPoint-nya error gitu. Suka dukanya lama-lama saya udah terbiasa sih adaptasi. Waduh tiba-tiba kursornya hilang nih, ya udah klik kanan nanti muncul lagi sendiri kursornya gitu. Itu Oke, namanya terima apa kasih. ya? Bug ya namanya ya Pak ya. Ngebug. Ngebug gitu. Oke, terima kasih Pak Akto, pertanyaan sudah dijawab. Lalu izin Bu, sebelum masih bisa Bu, ada
pertanyaan Bu, yang singkat Bu. Boleh, monggo ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube nih Bu, dari Bu Rosito. Saya share di kolom chat ini pertanyaannya. Makasih Pak Akim bacain dari ini juga YouTube. Saya Kalau suka saya nggak pakai, sempet. ya nggak apa-apa Bu. Kata Bu Rosito, saya suka pakai kelas poin di kelas, tapi ketika pakai proyektor, item-item kelas poinnya nggak muncul. Kenapa itu Nah, ya? iya. Iya. Ada yang seperti itu. Iya, saya langsung jawab ya Pak Akim. Ada yang pengaturannya seperti itu faktor ininya juga Pak, HDMI-nya kalau saya cek ya. Karena saya juga ngajar 5 kelas itu, ada yang tipe HDMI, ada yang tipe yang masih lama itu yang HDMI VGA. itu ya. Jadi kalau gini coba, kalau saya sih di sini kan lagi nggak pakai proyektor nih, jadi nggak bisa menunjukkan. Tapi pernah saya screenshot juga ke Bu Nur Hasanah, saya kirimkan juga. Ketika di slideshow, tampilannya tidak langsung besar seperti ini, tapi ada tampilan presenter view itu loh Pak. Suka ada kotak kecil gitu kan. Jadi kalau kondisinya seperti itu, presenter view, dia tidak aktif kelas poinnya. Maka kita hide dulu, klik kanan, kemudian ada pilih, oh ini nih saya tunjukkan ya, show presenter view. Nah gini, biasanya saya kalau pakai HDMI di kelas tertentu, ada yang tampilannya seperti ini. Nggak Tolong langsung, di share screen aja Bu. belum share screen ya? Slide-nya nggak Belum. kelihatan. Belum ya, maaf. Halo Bu Rosito dari SMA 3, ini untuk menjawab pertanyaan Anda. Apakah seperti ini nih yang dimaksud nih Bu Ros? Karena saya juga di beberapa kelas tampilannya kadang seperti ini. Ketika di slideshow tampilannya seperti ini. Jadi ini kan namanya presenter view ya. Guru bisa melihat slide yang akan tampil berikutnya, next slide-nya gitu. Ini namanya presenter view. Nah, nggak bisa pakai kelas poin. Jadi kita hide dulu. Klik kanan, hide presenter view. Nah, baru kondisinya seperti ini. Bisa ada kode kelasnya di pojok kanan atas, ada fitur-fitur presentasinya di bawah gitu. Oh, semudah itu normal lagi berarti Bu? Normal lagi karena tadi cuma karena presenter view dan hide presenter view saja. Tapi Alah. kalau yang dimaksud Bu Ros itu bukan ini, mungkin permasalahan yang lain ya. Saya juga pernah dengar tentang terkait ini. Ada pengaturan di PowerPoint-nya. Nanti kalau saya nemu ya, saya bagikan di grup WA. Siap. Makasih. So far, so good Bu. Nanti Bu Rosito bisa ngobrol lagi. Kebetulan kalau ada apa-apa, paling izin nanti melalui saya atau melalui siapa, tanya-tanya ke Bu Uca gitu ya. Boleh, iya. Makanya sengaja ada grup WA ya untuk pendampingan selanjutnya. Siap. Aduh, terima kasih banyak nih atas fasilitasinya. Dan tadi kita masih 90 orang ini Bu. Dan tadi pas 100 juga banyak yang pengen masuk, cuman akhirnya saya arahkan ke arah YouTube. Tadi ada Bu Puji mau angkat tangan. Masihkah ingin bertanya Bu Puji? Masih bersama kami? Udah nggak ada, Bu Puji? Izin bertanya Bapak, Ibu Putih. Bu Iya, Putih. Bu. Maaf Bu Putih. Katakan Bu. Izin bertanya Bapak untuk narasumber, ini mungkin sepele pertanyaannya. Tadi saya coba-coba pasang aplikasi di laptop ya kelas poin, tapi ternyata di situ terus PowerPoint-nya masih 2013. Apa benar itu Pak? Punya ibunya masih 2013. Enggak, maksudnya apa mesti pendukung PowerPoint-nya 2013 atau di luar 2013 tidak bisa gitu ya? Iya, Silakan, minimal 2013 tadi ya, yang syarat perangkat tadi di awal itu yang sudah di syarat minimal Microsoft Office-nya 2013, edisi 2013, dan OS-nya, Windows-nya itu Windows 10 operating sistemnya. RAM-nya minimal 8. Karena khawatir berat ya. Ini kan soalnya aplikasi tambahan ke Office gitu. Takutnya nanti ke Office PPT-nya berat. Betul, Tapi karena ya, di sini memang PowerPoint sambil pembelajaran gitu Bu ya. Jadi tempelan soal itu ya bersama dengan pembelajaran itu mungkin yang membedakan dengan kuisis ya. Saya juga dengar kuisis juga udah mulai kayak kelas gitu ya. Tapi
orang basically kenal kuisisnya itu kan lebih ke evaluasi ya. Nah itu yang membedakan dengan kelas point ini. Kelas point ini kalaupun ada evaluasi ya tergabung dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi seperti itu Bu Putih, minimal RAM-nya 8, Microsoft Office-nya 2013, dan operating sistemnya atau instalan Windows-nya itu minimal Windows 10. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih informasinya. Sama Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, sepertinya waktu yang sudah menunjukkan pukul 21.13 ini memaksa kita untuk menghentikan kegiatan ini. Minimal kegiatan kita dalam rapat Zoom ini. Mudah-mudahan dan saya optimis kalau ini sesuatu hal yang baik, pasti akan ketemu jalannya. Artinya nanti kita bisa komunikasi lagi via IG atau via Pak Harjono, via Bu Uca langsung juga bisa seperti itu. Tadi kata yang bertanya di YouTube juga Hanupis, katanya hatur nuhun pisan, jadi dapat penjelasan-penjelasan teknis seperti ini. Iya. Mungkin Pak Hakim terkait Kian, ini ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Uca? Iya, makasih Pak Hakim. Ini terkait perolehan 5 akun pro-nya seperti apa nih kalau hanya karena bintang malam. Iya, kalau hanya karena bintang malam hari ini kan khawatirnya udah dikasih akun tapi mungkin belum digunakan, belum butuh atau belum support, sayang mubazir ya. Jadi izin saya share nih Bapak Ibu. Kita lanjut mungkin di grup WA nanti. Saya di sini sudah siapkan link microsite nih Bapak Ibu ya, link microsite yang saya kirimkan di kolom chat. Nanti saya di situ saya tambahkan form mungkin untuk pengumpulan bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal kelas poinnya, coba-coba bikin slide-nya gitu ya. Nanti siapa yang sudah mencoba itu saya undi 5 orang, mungkin 5 orang tercepat yang mengumpulkan atau 5 orang terbaik gitu. Karena kalau dibagikan begitu saja, khawatir mubazir sayang gitu. Betul. Dan akun ini bisa menunya di mana Bu? Untuk 90 hari ini akun pro untuk 90 hari atau 3 bulan. Linknya di kolom chat di Zoom Pak. Ini Sudah Bu, itu nanti sudah masuk microsite di menu yang mana Bu? Nah, cuma di microsite-nya nanti ya saya tambahkan form ya, saya tambahkan form belum. pengumpulan. Iya, punten belum saya tambahkan. Sementara minimal Bapak Ibu di situ gabung dulu di grup WA karena di link microsite ini kan ada grup WA. Minimal masuk dulu di grup WA-nya, nanti info berikutnya saya informasikan di grup WA gitu. Grup WA yang mana Bu? Yang kelas Canva ya? Iya, yang kelas Clava. Kelas Clava. Clava. Canva. Oke, siap. Saya fokusnya kelas poin Canva gitu. Oke, mungkin siap. situ ya Bapak Ibu ya, jadi bisa coba-coba install, udah berhasil coba-coba bikin kuis. Syukur-syukur sudah dicoba ke siswa nih, sudah ada pengumpulan responnya itu lebih bagus lagi. Dan untuk materi nanti akan saya sematkan juga di link microsite-nya atau saya kirimkan juga di grup WA ya, Bapak Ibu. Jadi betul Bapak Ibu, ini karena manfaatnya lumayan terasa buat 3 bulan ngajar, bukan khawatir ternyata pas dapet sayang. Nggak kepake, sedangkan yang lain mungkin ada yang mau make gitu ya. Mau dipakai buat di MGMP gitu kan, itu kan udah lumayan. Betul Bu, terima kasih atas. Dan itu dipakainya baiknya tuh nanti, jangan langsung diaktifkan dulu. Kan ini mau libur Ramadan ya, takutnya mubazir sayang gitu ya. Mungkin nanti di semester berikutnya misalkan gitu. Bisa disimpan dulu, itu berlaku terus. Sama ini nih terakhir punten Pak Hakim. Bapak Ibu yang masih sekalian closing statement ya. Bapak Ibu mohon berkenan, saya sudah menyiapkan slide refleksi lah ya, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini. Yang masih bergabung di kelas poin masih ada 47. Kalau yang sudah terlanjur keluar mungkin bisa masuk lagi gitu. Saya sudah siapkan pertanyaannya dalam kuis short answer. Short answer itu bisa ngetik panjang ya, silakan. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar pada malam hari ini? Apa yang sudah baik? Mungkin kesan-kesannya juga seperti apa? Monggo, mohon berkenan bisa mengirimkan di kelas poinnya. Saya share kembali mungkin linknya ya, link kelas poinnya dan ini kelas poinnya tidak saya tutup, kalau masih ngetik walaupun Zoom-nya nanti sudah berakhir nih masih bisa merespon.
Dan closing statement ya, intinya yang saya sampaikan malam hari ini baru permukaan, mungkin lebihnya mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Coba ngulik-ngulik Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini tidak cukup sampai di kita saja, tapi bisa dibagikan ke rekan guru lainnya, dan pada yang manfaatnya lagi tuh lebih kepada siswa gitu. Itu saja, mohon maaf dari saya, dan saya berterima kasih kepada IGI Banten, Pak Harjono, dan selaku pengurus keseluruhan ya, Pak Akin selaku moderator, serta Bapak Ibu guru hebat di Provinsi Banten dan penjuru Nusantara lainnya. Mohon maaf jika penyampaian saya pada malam hari ini kurang maksimal atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu saja. Terima kasih Pak Akin. Terima kasih nih yang sudah mengirimkan 5 responnya. Saya stop share ya, tapi masih bisa itu ngirim. Saya kembalikan ke Pak Akin. Baik, teman-teman yang masih bergabung sebelum bobo, nanti bisa diisi juga supaya Bu Uca juga sebagai refleksi ya, bisa memperbaiki diri, bisa mengembangkan diri sebagaimana seorang guru penggerak, apalagi apa-apa kita refleksi buat perbaikan ke depannya. Link presensi belum ya Pak ya? Oh iya, link presensi. Halo Pak Akto. Belum ada yang nge-sharein di sini. Coba saya buka. Kayaknya di grup chat ini Kalau di grup WA, kalau di grup WA khawatirnya ada yang ini, ada yang nggak ikut tapi ngisi, iya. Udah dikirim ke itu, ke chat dengan ke YouTube, udah sama saya. Kalau di chat ini Pak, Zoom udah dikasih Pak? Udah. Saya kirim ulang lagi ya. Tadi udah dari tadi. Saya kirim ulang lagi, nggak apa-apa. Tadi udah. Mungkin ada yang belum ngisi. Diingatkan lagi aja di grup YouTube-nya ya. Ya, mudah-mudahan ini semua guru-guru yang meluangkan waktu malam hari ini tuh bukan ini ya Pak Akin ya, Pak Akto, bukan pemburu sertifikat gitu, tapi ada materi yang daging yang bisa diberikan ke siswa. Amin. Yang pasti adalah ngecek laptop kita masing-masing. Ngecek dulu, ya. Habis itu siap-siap install. Termotivasi biar ganti Pak. Oh iya. Tadi tunggu kepala sekolah. Iya, kepala sekolahnya ya. Ini buat guru-guru yang absensi udah saya kirim ulang lagi, absensi udah saya kirim ulang lagi. Tinggal di share ke itu juga, takut ada yang kelewat. Langsung dikirim lagi aja. Oke, yang penting teman-teman yang udah dari tadi ngikutin ya Pak ya. Baik. Mungkin itu aja dari saya selaku moderator. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih untuk IGI Banten. Kebetulan saya juga di divisi yang sama dengan Bu Uca, suatu kehormatan juga, suatu hal yang menyenangkan juga. Terima kasih. Ini saya dimoderatori oleh wali murid ini. Alhamdulillah Bu. Sama-sama belajar. Ini pasti anak saya juga. Nanti gantian Pak Akin, ditunggu Bapak Ibu ya. Pak Akin juga ini nih. Pak? Co-captain. Co-captain, iya. Ya Bu, gampang lah Bu itu Bu. Nah, ini saya senang banget, suatu kehormatan buat kami juga di sini. IGI Banten, insya Allah kedepannya akan selalu berusaha menghadirkan webinar atau workshop yang bisa membantu teman-teman semua buat pengembangan kompetensi, juga untuk pengembangan aplikasi-aplikasi lain, kepegawaian maupun keprofesionalan kita sebagai guru. Mungkin itu saja dari... Oh iya, foto. Aduh, lupa lagi. Lupa, saya juga udah pada bubar ya. 85, lumayan. Mari kita aktifkan fotonya. Pak Akto, boleh minta tolong di ini Bu, Pak Akto atau Bu Uca? Saya pakai HP kayaknya nih Bu. Saya juga sambil screenshot. Tapi kalau ada yang lain juga biar banyak koleksinya. Siap. Baik. Perdananya IGI, karena perdananya IGI Banten di 2024. Betul. Ini ada 4 layar ya. Ini untuk ke layar pertama, silakan diaktifkan. Siap. Saya ini Ibu nggak pasang foto. Ini boleh layar 1, pertama boleh dulu ya. Udah 1, 2. Oke, ini layar pertama. Oke.
kemudian layar kedua, bentar, Ini. wah ini ininya yang nggak kuat ini. Layar kedua, screenshot lagi. Ininya nih, layar kedua ya. Kemudian layar kedua, aduh ininya banyak iklan. Bentar ya. Saya sambil screenshot juga nih, Pak. Silakan. Halo Tapi nggak Layar teman-teman bisa kedua. semua. Nah, layar kedua sudah, sekarang layar ketiga. Layar ketiga ini nggak muncul semua, tapi nggak apa-apa. Layar keempat terakhir, ya. Untuk layar keempat, nah udah ada layar keempat. Oke, Oke, terima kasih selesai. teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Terima kasih. teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Kekurangan datangnya dari kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada belum ya? Waalaikumsalam Ini Bapak dan warahmatullahi Ibu untuk diketahui adalah anggota Selamat bidang istirahat, perusahaan dan Bapak beliau Ibu ini semua. Selamat istirahat semuanya. Selamat Mas malam. Bobo, Pak Akto, Pak Akin, Miss Terima Fajar. kasih. Terima kasih. Makasih Pak Akin ya, Pak Akto, Pak Sukardi. Pak Sukardi, semuanya, makasih. Pak Sukardi di balik layar. Izin live, Pak. khusus mengenai umroh akbar. Keren semuanya. Pak Sukardi di balik layar dan di balik awan. Sampai jumpa juga teman-teman di YouTube. Terima kasih. Sukardi, Alhamdulillah. jangan. Pamit ya duluan. Oke, Ketua Bu Fajar. Ya, Bu makasih Miss, Pak. makasih Miss. Selamat istirahat. Ya, Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akin nunggu bubar semua kayaknya Pak Akin. Saya nungguin Pak Kardi. Pak Kardi, halo. Ini masih live ya di YouTube-nya? Pak Kardi masih direkam apa enggak ini? Kebetulan Pak Kardi adalah pengurus RT di komplek. Oh, Jadi alah. Komplek. Kesibukannya lumayan. Masya Lumayan Allah. imut, lumayan lucu beliau. Tadi saya pasang flyer tuh Pak Akin, Bu Ca itu wali murid 7F loh. Iya kata saya. Ini anaknya jago basket, saya malah belum pernah ngeliat nih anaknya Pak Akin. Bu Uca kelas berapa? Saya ngajarnya kelas 8, belum pernah ngajar kelas 7. Kemarin ketemu Bu Mai di lapangan basket, beliau guru kelas 9. Iya. Saya yang udah lama kenal Bu Fitri, Bu, kalau nggak salah ya, Bu Fitri. Sama Bu Fitri itu kenal di mana Pak Akin? Tadi juga Bu Fitri yang komen itu, Bu Ca itu wali murid ini 7F katanya. Bu Fitri itu bahasa Inggris apa PPKN sih? Lupa saya. Matematika. Aduh lupa, salah dua-duanya. Saya kenal sama beliau di GO, Bu. Saya 9 tahun di Ganesha. Oh, GO pantesan. Iya, iya. Ya, saya ya inilah ya akrab terus. Saya kaget banget waktu beliau di SMP di Cilegon. Setahu saya kan beliau di Serang dan masih di Serang katanya. Masih rumahnya masih. Anak-anak saya SD, TK, SD, SMP di RJ. Masya Allah ya, kemarin lihat itu ya prestasi anaknya di SD ya. Iya, si Bella ya. Ini anak ketiga juga udah daftar di TK juga. Jadi sama Bunda Fauzia, sama ya lumayan kenal, lumayan akrab gitu. Baru tahu juga Pak Akin ini kepala sekolah Al-Islah dulu. Sempet sih Bu. Ibu sebelum di RJ di mana? Di RJ sih, cuma sempat Bu Dini waktu ngelihat flyernya Pak Akin tampil sama Bu Wulan. Itu Bu Dini ini Juhandi, katanya. betul. Bu Dini ya. Itu dulu Capsek ini saya di Al-Islah. Oh. Pak Kardi, halo.
Iya, ini obrolan kita masih kerekam kayaknya. Ini gimana Bu? Kita akhiri aja ya sebagai proses ya. Bisa kan sama Bapak diakhiri? Di Ini end? kalau kita akhiri nggak ada konsekuensi apa-apa kan ya? Maksudnya langsung rekam dan segala macam kan? Tapi saya di sini hanya live meeting nih. Saya akhiri sih opsinya ada di saya. Iya, udah berarti di Bapak, iya. Oke. Nah, di Bu Uca, Bapak. sampai ketemu di grup WhatsApp Iya, ya. terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.